Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Gufron selaku dosen pengampu mata kuliah Kaidah Fikih di semester 5 program studi Hukum Keluarga Islam kelas HKI 5C. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan Adha Eugenio Akbarandi dengan NIM C91219091, ada Agus Syamsul Arifin dengan NIM C91219094, dan juga saya sendiri Ahmad Hilmi Ramadana dengan NIM C91219095. Maaf di dalam PowerPoint ini ada kekeliruan dengan NIM saya. Selanjutnya saya di sini mewakili teman-teman yang lain akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ad-Dararu Yuzalu dalam Kaidah Fikih. Yang pertama ada pengertian Ad-Dararu Yuzalu. Makna dari kaidah Ad-Dararu Yuzalu ini adalah kemudaratan harus dihilangkan. Lah, maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan memang menimbulkan kemudaratan, maka keberadaannya ini wajib dihilangkan. Menurut etimologi, kata doror ini berarti kekurangan yang terdapat pada sesuatu. Batasan doror ini adalah keadaan yang membahayakan yang dialami oleh manusia atau masyaqqah yang parah yang tak mungkin mampu dipikul olehnya. Maka kemudaratan dapat dipahami sebagai sesuatu yang membahayakan dan tidak memiliki kegunaan bagi manusia. Dan kata doror sendiri mempunyai 3 makna pokok. Yang pertama yaitu lawan dari manfaat atau did al-nafi, lalu kesulitan atau kesempitan atau syiddah wa dhaik, dan buruknya keadaan atau su'ul hal. Sedangkan kata darurah mempunyai arti kebutuhan atau hajah, sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan kesulitan. Lalu kata yuzalu berasal dari kata zala yazilu zalatan. Kata ini dalam bentuk majhul dengan wazan fu'al yang berarti hilangkan, maka setiap kemudaratan yang ada harus dihilangkan. Lalu selain menurut definisi etimologi, ada juga definisi terminologi, yang artinya darurah mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya. Beberapa pengertian diantaranya yaitu doror ialah posisi seseorang pada suatu batas di mana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang, maka bisa mati atau hampir atau nyaris mati. Hal ini memperbolehkan ia melanggarkan sesuatu yang diharamkan dengan batas-batas tertentu. Lalu menurut As-Suyuti, doror adalah posisi di mana seseorang pada sebuah batas, kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Lalu menurut pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya doror itu adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Lalu selanjutnya dasar hukum ad-dararu yuzalu. Kaidah ini menunjukkan bahwa kemudaratan yaitu jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemudaratan, maka keberadaannya wajib dihilangkan. Kaidah ini mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Pada surat Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu harfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan yang akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Lalu hadis Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih artinya sebagai berikut. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun tidak disengaja, tanpa disengaja ataupun disengaja. Hadis hasan, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340, Ad-Daraqutni nomor 4540. Dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwatta nomor 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 250. Lalu dalam ayat yang lainnya, Allah Ta'ala memberikan batasan-batasan yang harus diikuti oleh umat Islam. Namun, jika dalam keadaan darurat atau terpaksa, maka hal tersebut boleh saja dilakukan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 119 yang artinya kurang lebih seperti ini. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Istilah mudarat dalam ayat-ayat tersebut bermakna kemudorotan, kesempitan, atau kesengsaraan, dan setiap hal yang mendatangkan bahaya. Ayat-ayat tersebut juga menjadi sumber hukum yang menunjukkan bahwasanya kemudaratan itu harus dihindari dan dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jika kemudaratan tersebut mengancam kehidupan manusia, maka ia harus dihilangkan. Lalu selanjutnya yaitu kaidah minor ad-dararu yuzalu. Sebagai kaidah pokok, ada beberapa kaidah yang menginduk pada kaidah ini, yaitu yang pertama, keadaan darurat dapat memperbolehkan seseorang melakukan perkara yang asalnya dilarang. Dasar ini nas atau dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 173 yang kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut namanya selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Melihat ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu memperbolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan itu. Dalam kondisi ini maka yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Contoh misal seseorang yang di hutan tidak menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan ataupun hewan lain sejenisnya yang diharamkan. Maka bila tidak memakannya ia akan mati, maka babi hutan atau yang sejenisnya yang diharamkan itu dapat dimakan sebatas keperluannya. Lalu kaidah yang kedua yaitu hal-hal yang diperbolehkan karena darurat diukur dengan kadar minimal darurat tersebut. Contohnya ialah kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi. Contoh lain, sulitnya sholat Jumat untuk dilakukan pada satu tempat, maka sholat Jumat boleh dilaksanakan pada dua tempat.
Ketika dua tempat sudah dianggap cukup, maka tidak diperbolehkan dilakukan pada 3 tempat. Lalu kaidah yang selanjutnya yaitu kesulitan tidak dapat dihilangkan dengan kesulitan baru. Maksud dari kaidah itu adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan yang lain yang sebanding keadaannya. Misal ada seseorang murid namanya Iqbal dan Subekti, adalah 2 orang yang sedang kelaparan. Keduanya sangat membutuhkan makanan untuk meneruskan nafasnya. Iqbal saking tidak tahannya menahan lapar, nekat mengambil makanan milik kepunyaan Subekti yang kebetulan dibeli. Tindakan Iqbal ini walaupun dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan baginya, tidak bisa dibenarkan karena Subekti juga mengalami nasib yang sama dengannya, yaitu kelaparan. Lalu kaidahnya selanjutnya yaitu sesuatu yang diperbolehkan karena uzur batal lantaran hilangnya uzur. Misalnya tayamum itu batal lantaran ditemukan air sebelum waktu sholat. Yang kelima yaitu menolak mafsadah atau kerusakan itu lebih baik diutamakan daripada menarik kemaslahatan atau kebaikan. Kandungan kaidah ini menjelaskan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain, jika satu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi kerusakannya yang harus didahulukan untuk ditinggalkan. Hal itu disebabkan karena perintah untuk melaksanakan kemaslahatan. Contohnya, bersuci dengan menekankan jari basah di sela-sela pangkal rambut itu disunahkan, tetapi hal itu dimakruhkan bagi orang yang sedang menjalankan ihram untuk menjaga jangan sampai menggugurkan rambut yang menjadi pantangan dalam ihram. Lalu kaidah yang selanjutnya yaitu apabila 2 buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudaratnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya. Contohnya, seorang dokter boleh membedah perut seorang mayat apabila ia berkeyakinan bahwa di dalam perut itu masih terdapat seorang bayi yang diharapkan untuk hidup. Membedah perut adalah perbuatan merusak, sebagaimana halnya membiarkan bayi mati di dalam perut. Tetapi, kerusakan akibat membedah perut itu masih dipandang lebih baik atau lebih ringan dibanding membiarkan bayi mati lantaran tidak dikeluarkan. Lalu kaidah yang selanjutnya yaitu kebutuhan itu terkadang ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus. Kehajatan yang mendesak menurut kaidah ini dapat disamakan dengan keadaan darurat, apalagi jika kebutuhan itu bersifat umum, niscaya berubah menjadi darurat. Contohnya yang bersifat umum yaitu orang laki-laki diperkenankan berhadapan muka dengan wanita yang lain yang bukan muhrimnya dalam pergaulan hidup sehari-hari, misalnya berdagang, berjual beli, atau bekerja di kantor-kantor, karena semuanya itu merupakan kebutuhan umum dalam bermasyarakat. Contoh lain yang bersifat khusus yaitu seorang perempuan membutuhkan satu-satunya dokter laki-laki yang ahli untuk mengobati penyakitnya yang terletak pada bagian tubuhnya yang vital adalah diperbolehkan. Lalu apa penerapan ad-dararu yuzalu dalam hukum keluarga? Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan ini, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan menentukan kesahan suatu perkawinan. Artinya, selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 itu jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam pasal 2 undang-undang tersebut dihubungkan satu sama lain, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan. Selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya, tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan, dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.
Sebaliknya, dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.